Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in. Mahasiswa semuanya, kita sudah sampai pada modul ke-6. Ya, pada modul ke-6 di Cisco Switching Routing and Wireless ini akan membahas tentang Ether Channel. Pada pertemuan atau pada modul ke-6 ini nanti diharapkan Anda akan mampu membuat sebuah Ether channel pada sebuah switch ya, dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan troubleshooting terkait dengan konfigurasi Ether channel yang berada di switch. Ada 3 bagian yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 yang ini. Kali ini yaitu terkait dengan Ether channel operation. Ya, ini akan berbicara tentang teknologi Ether channel. Kemudian yang kedua itu configuration Ether channel. Ya, ini akan bicara tentang bagaimana cara mengkonfigurasi Ether channel. Kemudian yang terakhir yaitu memeriksa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Ether channel. Baiklah mahasiswa semuanya, ada kalanya kita membutuhkan bandwidth yang berlebih atau membutuhkan sebuah perangkat yang dapat digunakan sebagai cadangan atau redundans. Ya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang STP, ya, di mana kita ketahui bahwa STP ini memiliki sebuah protokol yang memberikan kemampuan untuk membangun sebuah multiple link ya, antar switch. Tetapi permasalahan yang terjadi di STP, ya, di STP itu dia tidak akan bisa meningkatkan bandwidth yang ada karena sifatnya hanya failover. Ya, kemudian jika terjadi redundant link pada switch layer 2 ya, menggunakan protokol STP ini, maka secara otomatis protokol STP ini akan memblok redundant link yang terjadi yang ada sehingga dapat menghindari looping. Kita lihat misalnya ada sebuah switch seperti ini. Kita kemarin sudah mempelajari tentang STP. Ya, misalnya ada 2 link seperti ini. Maka link yang kedua ini otomatis akan diblok oleh STP. Ya, ini sebagai jalur utama untuk berkomunikasi di layer 2. Nah, sedangkan kebutuhan kita di lapangan itu kemungkinan kita membutuhkan 2 link ini atau membutuhkan satu jalur yang cukup besar untuk mengirimkan sebuah frame. Ya, maka kita membutuhkan satu teknologi yang berfungsi untuk mengagregasi atau menyatukan 2 link tersebut, yaitu link 1 dan link kedua. Nah, teknologi inilah yang kemudian nanti disebut dengan Ether channel, ya, yang disebut dengan Ether channel. Ya, maka kemudian Ether channel adalah sebuah teknologi link agregasi yang dibutuhkan, yang memungkinkan link itu sebagai redundant antar device yang dia tidak diblok oleh STP. Maka kemudian di Ether channel ini nanti akan berisi sebuah input multiple physical Ethernet yang dihubungkan bersama dalam sebuah grup. Ya.
dalam bentuk sebuah single link secara logik. Ya, secara logik. Ya, saya gambarkan ulang. Jadi misalnya di sini ada switch. Ini ada switch yang kemudian ada 3 link yang kemudian kita bundling jadi satu, maka ini disebut dengan Ether channel. Ya, di mana Ether channel ini isinya adalah physical Ethernet yang dijadikan satu, yang nanti kita mengenalnya dalam bentuk sebuah link yang logik, ya, bukan lagi fisik. Ya, dan ini bisa memberikan kemampuan terkait dengan fault tolerance, ya, yaitu semacam menghindari terjadinya kegagalan koneksi jika satu problem terjadi di ketika terjadi kegagalan di satu interface. Bisa juga dalam bentuk load sharing, ya, kemudian meningkatkan bandwidth dan juga redundance. Redundance antar siapa? Antar switch, router, dan server. Kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan, teknologi Ether channel ini memastikan atau memungkinkan kita untuk mengkombinasikan, ya, sejumlah physical link. Ya, sejumlah physical link, sehingga diharapkan nanti akan terjadi peningkatan speed, ya, antar switch dengan switch yang lainnya ketika berkomunikasi. Jika kita lihat dari gambar ini, ya, secara umum sebetulnya teknologi Ether channel ini aslinya adalah teknologi yang didevelop oleh Cisco, yaitu teknologi yang memungkinkan kita dapat menggunakan teknik menggrup, ya, beberapa fast Ethernet di dalam switch, ya, ke dalam sebuah bentuk channel yang logik. Ya. Nah, ketika Ether channel ini dikonfigurasi, maka interface-nya itu nanti akan berubah menjadi interface virtual yang disebut dengan pod channel. Nah, fisiknya di mana? Physical interface itu nanti akan dibundling bersama ke dalam sebuah pod channel interface. Ya, seperti inilah, seperti ini misalnya FA 01, ini 02. Ya. Dia dibanding jadi satu seperti ini dalam sebuah Ether channel. Nah, ini nanti dia akan berubah menjadi pod virtual atau interface virtual, disebut dengan apa? Pod channel. Begitu. Nah, sekarang apa sih kelebihan dari Ether channel itu? Ya, Ether channel ini teknologi yang memiliki banyak keuntungan jika kita menerapkannya. Yang pertama, ya, sebagian besar tugas konfigurasi itu dapat dilakukan oleh Ether channel. Ya, kemudian yang kedua, Ether channel ini dia akan menggunakan switch port yang ada. Jadi tidak perlu melakukan proses upgrade link ke yang lebih cepat lagi atau lebih mahal lagi lah untuk mendapatkan bandwidth yang lebih. Kemudian load balancing-nya, ya, keseimbangan beban dalam berkomunikasi antar switch itu,
ya, nanti akan terjadi di sebuah link yang sama di dalam Ethernet channel. Kemudian Ether channel ini dia juga akan membuat sebuah agregasi, yaitu penyatuan, ya, menyatukan port-port yang ada dalam sebuah bentuk link logic. Jadi ketika beberapa Ether channel itu berisi beberapa Ether channel itu dibundling di antara dua switch, maka STP itu nanti secara otomatis akan memblok. Yang diblok adalah Ether channelnya. Ya. Untuk apa? Untuk menghindari loop. Ya, jadi STP ini nanti akan otomatis memblok redundant link. Ya, jadi yang diblok itu adalah link-link yang ada di dalam Ether channel tersebut. Secara otomatis berarti Ether channelnya dia tidak bekerja. Ya. Kemudian yang terakhir, Ether channel ini juga memberikan kemampuan yaitu redundant. Ya, kenapa? Karena keseluruhan link itu dia akan terlihat sebagai sebuah koneksi yang logik. Ya. Ini diantara kelebihan dari Ether channel. Nah, ketika kita mengimplementasikan Ether channel, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tipe interface-nya itu tidak dapat di-mix. Ya, jadi fast Ethernet dan gigabit Ethernet ini nggak akan bisa. Jadi dalam satu switch, misalnya ada port yang di sini misalnya gigabit, di sini fast Ethernet, maka ini tidak boleh dijadikan satu. Jadi dalam sebuah single Ether channel. Ya, kemudian secara umum kita dapat membuat 8 ya, Ethernet port dalam sebuah Ether channel. Ya, Ether channel ini juga menyediakan full duplex bandwidth sampai dengan 800 megabit per second untuk fast Ethernet ya. Kalau 8 ya, gitu. Jadi 100 megabit per second dikali 8 ya ketemunya, atau 8 gigabit per second untuk Ether channel port yang gigabit. Nah, di Cisco 2960 layer 2 ini juga mendukung hanya 6 ya Ether channel. Kemudian setiap Ether channel ini modelnya juga harus sama. Jika di ujungnya di set terang ya satunya juga di set terang. Jadi jangan satunya di setting terang, satunya di setting dengan akses. Kemudian setiap Ether channel ini dia memiliki satu port channel interface logic. Jadi bukan fisik. Nah, setiap konfigurasi yang diterapkan pada port channel interface ini dia akan berdampak pada physical interface-nya yang dikonfigurasi yang di dalam Ether channel tersebut. Sebagaimana teknologi di jaringan yang lain atau teknologi yang diterapkan dalam sebuah jaringan, ketika kita akan menerapkan Ether channel ini, kita perlu mengetahui bahasanya Ether channel ini dia dapat dibentuk oleh dua protokol, yaitu PIGP dan LICP. Jadi port aggregation protocol ini dia spesialis punya Cisco.
atau proprietary punya Cisco. Sedangkan LACP ini dia lebih ke open standar. Jadi bahasa sederhananya, jika Anda memiliki switch Cisco, Anda bisa menggunakan PAGP atau LACP. Tapi kalau misalnya Anda memiliki switch lain Cisco, maka Anda tidak akan bisa menggunakan menggunakan protokol PAGP ini dalam proses pembentukan channel di Ether channel ini. Nah, dari dua protokol ini, secara umum dia memiliki kesamaan atau karakteristik, yaitu dia dapat membentuk channel ya melalui proses yang namanya dynamic negotiation ya antara dua switch. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot bingung menentukan ini harus disetting apa, ini harus setting apa seperti itu. Tapi ini juga memungkinkan kita untuk melakukan proses konfigurasi secara statik atau unconditional Ether channel ya tanpa menggunakan PAGP dan or LACP. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan protokol PAGP dan LCP. Pada bagian PAGP ini, bagaimana cara kerjanya? Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahasanya PAGP ini adalah proprietary punya Cisco. Ya. Yang dia berfungsi akan membuat Ether channel link secara otomatis. Nah, ketika Ether channel link ini dikonfigurasi menggunakan PAGP, maka paket PAGP itu akan dikirim antar Ether channel yang sesuai potnya ya, kemudian untuk dinegosiasikan untuk membentuk sebuah channel. Nah, ketika PAGP ini diidentifikasi sesuai ya, maka akan terbentuk sebuah grup link dalam bentuk Ether channel. Nah, kemudian Ether channelnya akan ditambahkan ke dalam spanning tree dalam bentuk single port. Nah, ketika PAGP ini diaktifkan, PAGP juga nanti akan memanage Ether channel dan akan mengirimkan paket itu setiap 30 detik. Nah, PAGP ini akan memeriksa konfigurasi yang ada dan mengelola link tambahan tadi itu di antara dua switch dan juga akan memeriksa ketika terjadi kegagalan link antar dua switch. Ya, ini untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahasanya ketika Ether channel ini dibuat, semua pot itu, saya ulangi, dan pastikan ya ketika Ether channel ini dibuat, ya pastikan bahasanya seluruh pot itu memiliki tipe konfigurasi yang sama. Saya ulang lagi ya. Ini untuk memastikan bahwasanya ketika Ether channel dibuat, semua pot itu memiliki tipe konfigurasi yang sama. Jadi kalau tipe konfigurasinya sama, dia tidak akan bisa bekerja. Nah, sebagai catatan ya, penting untuk kita memperhatikan bahwasanya semua pot itu harus memiliki speed yang sama, setting duplex yang sama, termasuk informasi VLAN-nya. Ya, sebagaimana tadi, setiap modifikasi pot setelah pembuatan channel juga akan berubah pada channel potnya. Selanjutnya, PAGP ini akan membantu membuat sebuah Ether channel link dengan mendeteksi konfigurasi di setiap site dan memastikan bahwasanya linknya itu adalah compatible. Nah, tentunya kita perlu memperhatikan ya mode PAGP yang digunakan pada setiap interface. Ya. Ada 3 di sini di PAGP, yaitu on, ya, desirable, dan auto. Nah, pada sisi on ini dia adalah mode force, yaitu memaksa interface itu ke channel tanpa PAGP. Jadi di sini interface itu dikonfigurasi pada mode on ya, pada mode on. Ya.
dengan tanpa memperhatikan atau tidak menerima pertukaran paket dari PAJB. Nah, sedangkan desirable ya ini PAJB ini mode PAJB ini diletakkan pada interface ya yang dia itu sifatnya aktif bernegosiasi dengan siapa? Dengan interface lain. Ya, dengan interface lain. Caranya bagaimana? Dengan mengirimkan paket PAJB. Nah, sedangkan auto ini dia sifatnya adalah pasif, dia hanya menerima saja, hanya merespon, tanpa melalui proses inisiasi. Ya, jadi dia tidak memulai. Ya, desirable ini yang dia lebih aktif. Ya. Nah, kita lihat di sini ketika kita akan menggunakan PAJB, kita belum perhatikan setting ini. Jika switch 1 dan switch 2 akan dikonfigurasi menggunakan protokol PAJB, maka perhatikan di sini. Jika di sini on, maka penetapan channel itu dapat dilakukan. Kalau di sisi satunya S1-nya on, kemudian di sisi desirable atau auto, maka dia tidak dapat membentuk channel. Jika desirable, maka dia dapat membentuk channel. Ya, begitu juga dengan desirable dan auto dan desirable. Tetapi jika auto dan auto, maka dia tidak dapat membentuk channel. Ya. Selanjutnya terkait dengan cara kerja LHCP. LHCP ini dia adalah bagian dari EEE, ya, standar protokol 8023AD yang memungkinkan beberapa physical port itu dibundling atau diikat dalam bentuk channel logic single atau single logic channel. Nah, LHCP ini memungkinkan switch untuk melakukan proses negosiasi secara otomatis ya dengan mengirimkan LHCP paket ke switch yang lain. Ya, ini sebetulnya hampir sama dengan PAJB yang ada di Cisco. Bedanya yang Ether channel yang ini dia sifatnya multi vendor. Ya. Nah, LHCP ini juga menyediakan proses negosiasi yang sama ya seperti PAJB. Yang tentunya LHCP ini juga akan membantu membuat sebuah Ether channel link Ether channel melalui proses deteksi konfigurasi di setiap site dan memastikan bahwa konfigurasi tersebut atau set tersebut kompatibel. Ya. Agar apa? Ya. Agar Ether channeling itu dapat diaktifkan ketika dibutuhkan. Ya, ini samalah dengan di PAJB. Nah, ada beberapa mode atau 3 mode ini juga sama di LCP yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu on. Ya, ini sama seperti yang tadi di PAJB. Ya, mode ini berada di interface ya, yang diterapkan ke channel tanpa LHCP. Ya. Kemudian yang kedua ini LHCP aktif. Ini jatuhnya kalau di PAJB jatuhnya apa? Persamaannya adalah desirable. Seperti itu. Jadi dia aktif untuk bernegosiasi dengan port lain dengan mengirimkan LHCP paket. Ya, sedangkan LHCP pasif, ya ini juga sama seperti di PAJB ya. Ini modenya diletakkan di port yang dia tidak aktif melakukan negosiasi atau dalam kondisi passive negotiation. Ya, dia hanya merespon saja. Kita lihat tabel perbandingannya. Jika S1 on, S2-nya on, maka channel itu dapat ditetapkan. Tapi jika S1-nya on, kemudian S2-nya aktif atau pasif, maka channel tidak dapat ditetapkan.
Ya, jika aktif-aktif, maka channel dapat ditetapkan, kemudian aktif-pasif, channel dapat ditetapkan, pasif-aktif, channel dapat ditetapkan, sedangkan pasif-pasif, maka channel itu dia tidak dapat ditetapkan. Ya, secara umum, ini hampir sama dengan di LACP, dengan di PAGP. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagaimana mengkonfigurasi Ether channel. Nah, ini perhatikan restriction atau batasan-batasan, guideline dan restriction ya. Agar kita mudah mengkonfigurasi Ether channel. Yang pasti Ether channel supportnya, jadi semua interface Ethernet itu support pada Ether channel. Ya, kecuali memang interface yang tidak mensupport Ether channel. Kemudian yang kedua yaitu speed dan duplexnya diperhatikan. Kemudian kecocokan VLAN-nya juga sama. Ya, semua interface dalam Ether channel itu harus dibanding atau diikat atau dimasukkan ya ke dalam VLAN yang sama. Ya. Atau dia dikonfigurasi ke dalam sebuah trunk yang sama. Ya, kemudian termasuk rank VLAN-nya. Ya. Jadi Ether channel ini dia mensupport VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melalui trunking Ether channel. Ya. Jika dia tidak sama, ya, maka Ether channel tidak dapat dibentuk. Ya. Meskipun di set auto atau disable mode. Ya, ini beberapa guideline dan restriction yang harus diperhatikan oleh kita sebelum kita mengkonfigurasi Ether channel. Nah, kita lihat di sini ada kasus ya di S1 dan S2. Jika kita lihat di sini perbandingannya speednya sama ya, sama-sama 1 giga, kemudian duplexnya full, VLAN-nya 10, maka ini dapat dibentuk sebuah Ether channel. Ya, karena dia tidak melanggar restriction atau batasan yang ada. Lalu bagaimana kita mengkonfigurasinya? Cukup mudah ya. Caranya yang pertama yaitu kita tentukan dulu interface mana yang akan kita tetapkan ke dalam Ether channel. Ya. Kita tentukan karena Ether channel ini biasanya akan membanding beberapa physical port ya, interface, maka kita bisa menggunakan perintah seperti ini ring fast Ethernet 01 sampai 2. Artinya apa? Nanti kita akan langsung membuat konfigurasi yang sama interface untuk 01 dan 02. Kalau misalnya saya mau buat 4 bagaimana? Ya dibuat saja ringnya berarti 0, 1 sampai 4. Kemudian tentukan modenya. Ini untuk mode LACP ya. LACP. Untuk protokol LACP maksudnya. Kita langsung modekan aktif. Kemudian kita keluar. Setelah keluar, ingat yang kita bentuk trunking adalah interface logiknya tadi. Ya. Ini yang dikatakan fisik. Ini interface fisiknya. Kemudian kita ikat. Kita masukkan ke dalam sebuah interface logik. Ya, nah disinilah kita membentuk trungnya. Jadi kita masukkan port channelnya. Perhatikan ini. Kita tuliskan channel group 1 mode aktif. Kemudian interface port channel. Kita tentukan trungnya. Nah jika kita akan mengizinkan VLAN berapa saja yang bisa lewat ke dalam trunk port channel ini. Maka kita tuliskan di bagian ini. Hanya itu saja. Kemudian di chapter 6 ini nanti Anda akan mendapatkan sebuah tugas dalam bentuk paket tracer, yaitu mengkonfigurasi dasar switching menggunakan Cisco PAGP.
dan menggunakan LCP standar dari 8023AD EEE. Beberapa perintah yang dapat digunakan untuk melakukan proses troubleshooting yaitu show interface port channel, show ether channel summary, kemudian show enter channel port channel, yang keempat adalah show interface ether channel. Ini beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika kita mengkonfigurasi ether channel yang pasti, yaitu pasti melanggar restriction yang tadi disampaikan di awal. Ya, di mana vilanya tidak sama, tidak dikonfigurasi ke dalam bentuk trunk dan seterusnya. Ini perintah-perintah yang dapat digunakan. Ya. Untuk melakukan proses troubleshooting. Kemudian di bagian show ether summary ini nanti yang perlu diperhatikan adalah bagian tanda ini ya. Jadi kalau SU berarti dia berjalan di layer 2, U besarnya berarti in use, berarti dia aktif. Ya, kalau down nanti dia akan jadi SD ya, seperti itu. Sebelum mengakhiri pertemuan ini saya akan coba demonstrasikan untuk menggunakan paket tracer untuk membuat sebuah ether channel menggunakan LCP. Oke, saya akan coba untuk mendemonstrasikan ya pembuatan ether channel ini. Kita akan menggunakan switch 2960 switch 2960 ini, kemudian kita tambahkan sebuah komputer dan sebuah server di sini. Ya, kita tambahkan linknya terlebih dahulu dari antar switch ini. Ya, kita tambahkan fast Ethernet 0101 0202 0303. Ya, kita lihat, perhatikan di sini. Ya, ini ada proses yang sedang terjadi. Ingat, kita belum membentuk ether channel sama sekali. Maka yang terjadi di sini nanti adalah protokol spanning tree, ya. STP ya. Jadi dari 3 link ini nanti hanya akan ada satu yang aktif. Ya. Kemudian kita tambahkan satu kabel ini fast Ethernet, kita alihkan ke fast Ethernet 24. Ini juga sama. Server ini kita hubungkan ke fast Ethernet 24. Ini kita beri IP 192.168.1.1 tanpa gateway. Kemudian ini juga sama, kita beri IP 192.168.1.1
1.2 ya. Kita tutup. Ini berapa pin tadi ya? Oke, sekarang coba kita lakukan ping ya untuk uji konektivitas. Ping kita buat seperti ini, ping main T 192.168.1.1. Ya, replay ya. Di sini kita belum membentuk satu Ether channel sama sekali, tapi kita bisa melakukan proses percobaan ya. Kita melakukan proses percobaan, kita coba matikan dulu untuk membuktikan bahwasanya adalah proses spanning tree. Ya, kita matikan dulu fase Ethernet 01-nya, on-nya kita matikan. Ya, kita lihat di sini hasilnya. Ini sekaligus mengulang kembali materi yang kemarin, ya, di mana proses spanning tree ini akan melakukan proses failover ya, atau redundant link, ya, menjalankan redundant link. Jadi ketika link ini putus, maka dia akan mengaktifkan link yang lainnya. Ya, kenapa? Masih ingat? Ya, karena kalau misalnya semuanya aktif, ya, otomatis akan terjadi namanya looping. Ya. Nah, ini sudah mulai aktif lagi. Ya. Tapi kemudian yang kita butuhkan adalah bagaimana agar seluruh link ini aktif. Ya, seluruh link ini aktif. Kita akan bending menjadi satu Ether channel. Ya, menjadi satu Ether channel. Ya, jadi nanti kalau misalnya FA01 ya, ini FA01 sampai dengan 3, ini kita akan bending ke dalam channel 1 atau ET channel 1. Atau channel port 1 ya. Port 1. Nah, jika nanti channel port 1-nya aktif, maka secara otomatis semuanya akan berwarna hijau. Ya, akan berwarna hijau. Nah, sekarang caranya cukup mudah ya. Sebagaimana praktek sebelumnya ya. Kita anggap menggunakan perangkat yang sebenarnya, kita akan komunikasikan mengkonfigurasi link switch ini menggunakan konsol ya. Kemudian kita konfigurasi di sini. Ya, kita exitkan dulu. Ya. Kemudian kita masuk ke config terminal. Kita masuk ke interface fast Ethernet ring fast Ethernet 01 3 ya. Nah, di sini kalau lupa perintahnya kita bisa gunakan perintah tanda tanya. Lalu kita tuliskan channel ya, group ya, channel group, kita beri nama group, kemudian kita aktifkan modenya. Modenya adalah aktif ya. Oke, hanya itu saja yang perlu kita lakukan sebagaimana konfigurasi yang tadi disampaikan ya. Kemudian kita exit ya, kita exitkan, kemudian kita masuk ke interface logic yang sudah dibentuk, yaitu interface port channel 1. Kita aktifkan switch mode terang. Ya, kita lihat konfigurasinya. Ya. Switch mode terang.
menginginkan untuk mengizinkan berapa saja yang diizinkan untuk lewat ke sini, kita bisa tulis seperti ini. VLAN ya. VLAN berapa saja yang bisa lewat. Setelah itu selesai, ya, perhatikan prosesnya di sini. Dia akan melakukan proses reporting atau on off ya. Kemudian kita jalankan juga di sini. Kita masuk ke config terminal interface ring fast ethernet 013. Kemudian kita gunakan perintah channel group 1, modenya aktif ya, modenya aktif ya. Proses up down ya, jika mau lebih cepat kita bisa gunakan shutdown dan dino shut. Setelah itu kita exitkan, kita masuk dulu ke interface logic port channel yang terbentuk tadi. Kemudian kita buat switch modenya terang, kemudian switch mode kita izinkan yang boleh lewat di sini 1, 2, 10 VLAN ya. Selesai, kita dapat memeriksa perintahnya sambil menunggu ya. Ingat di sini prosesnya dia pasti akan time out ya, time out. Tapi nanti setelah semuanya aktif dia akan kembali replay ya. Kita tunggu prosesnya di sini. Di switch 1 ya, kita bisa menggunakan perintah show ether channel summary ya. Kita lihat di sini sudah ada SU, berarti dia berjalan di layer 2. Kemudian in use, begitu juga dengan yang ada di sini di switch 2 show ether channel summary juga sama, atau kita bisa gunakan show ether channel port channel. Nah, kita lihat di sini ya, ini port channel 1 grup 1, jadi dia adalah primary ya, agregator menyatukan fast ethernet interface fast ethernet 01, 02, 03, kondisinya aktif ya, kondisinya aktif. Nah, sekarang kita lihat di sini prosesnya sudah mulai berjalan kembali. Ya, kita lihat ya di sini ya. Ya. Jadi ini berjalan, sudah aktif ya. Ya, udah aktif. Nah, sekarang kita akan coba membuat
antara switch 1 dan switch 2 ini memiliki dua Ether channel. Kita akan tambahkan di sini, di mana fast Ethernet atau gigabitnya lah ya. Gigabitnya itu 01 dan 02. Ya, jadi G01 sampai dengan 2 ini kita akan masukkan ke dalam channel port 2. Ini sekaligus untuk membuktikan bahwasanya nanti ketika ada dua channel yang aktif di konfigurasi kita, maka hanya akan ada satu channel logic yang aktif, ya, yang itu akan menjalankan spanning tree protocol, ya, yaitu menghindari terjadinya looping. Oke, sekarang kita tambahkan kembali, ya, G1 ke G1. Ingat konsepnya, jadi pastikan dalam satu channel itu sama, ya, seperti ini. Jadi ada dua channel ya sebetulnya ya. Nah, kita masuk ke sini. Config terminal. Kita masuk ke interface G ring interface gigabit 012. Ya, kita aktifkan kembali channel grupnya. Channel grupnya adalah 2, modenya aktif. Setelah itu kita keluar, kita masuk ke interface port channel 2, switch port mode terang, ya, kemudian kita coba izinkan VLAN seperti tadi 1, 2, 10, ya. Ini di switch 1. Di switch 2 nya juga kita akan lakukan yang sama, config D interface ring gigabit 01 sampai dengan 2, channel grup 2, modenya aktif. Kita keluar, kemudian kita masuk ke interface interface port channel 2, kemudian kita masukkan switch port mode terang, ya, kemudian kita berikan izin yang bisa lewat adalah VLAN 1, 2, dan 10. Oke, cukup selesai seperti ini. Nanti kalau kita cek show Ether channel summary, kita akan punya 2 di sini, yaitu protokolnya LACP, ya, LACP, kemudian ini statusnya adalah layer 2 in use. Ini juga sama. Kalau kita cek show Ether channel summary juga sama, artinya ini aktif ya. Nah, sekarang kita cek show Ether channel port channel. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini di PO group 2 ini. Ini di 1 sebagai primary agregator, ya, yang dia beranggotakan FA01, 2, 3,
sedangkan 02 juga primary grup 2-nya. Ya, dia sama-sama aktif. Ya. Tapi kita lihat di sini ya. Show ether channel, pot channel, ya ini juga sama ya. Tapi kalau kita lihat ya, nanti di spanning tree protokolnya ya, di sini di spanning tree protokolnya ini dia hanya berjalan di satu saja yang aktif. Ya, ini sudah aktif ya. Nah, sekarang coba kita matikan. Ya, kita matikan yang ini karena bulan yang aktif adalah yang gigabit ya. Kita config terminal, kemudian kita masuk ke interface port channel 2, kita shutdown. Oke, dia nanti akan mati. Kita cek di sini ya, putus. Ya, kita lihat masih proses. Ya, kita lihat ya, udah mulai bergerak warnanya. Ya, dia sudah mulai tersambung kembali. Ya, seperti itu. Ini proses proses file overnya sudah terjadi. Sedangkan proses load balancingnya nanti terjadinya di mana? Terjadinya di dalam port di dalam ether channel ini sendiri. Ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah troubleshoot, perintah show ether channel summary ya untuk melihat ya statusnya di sini ya. Kalau kita perhatikan ada SU, ini berarti yang port channel 1 tadi dia aktif ya in use, sedangkan SD yang 2 karena kita matikan kita matikan port channel 2-nya yang gigabit, maka dia statusnya adalah down. Ya, statusnya adalah down. Oke, sekarang coba kita aktifkan kembali, kemudian kita akan lihat spanning tree-nya. Config T interface port channel 2, kemudian kita aktifkan shoot. Ya, kita lihat prosesnya di sini. Ini statusnya akan down lagi. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan kembali lagi nanti ke konfigurasi awal ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat di spanning tree-nya ya. Kita perhatikan di sini spanning tree-nya. So spanning tree. Ya, kita lihat di sini di switch 1 ini.
untuk port channel 1 dia forward ya. Kemudian role-nya adalah design, kemudian desain ini fast 02-nya adalah forward, ini FA024 ke PC1 ya. Kemudian ini jadi root ya, seperti kemarin nih, diperhatikan. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian switch layer 2, switch show spanning tree. Nah, kalau kita lihat di sini yang bagian port channel 1 itu dia menjadi alternatif, kemudian dia statusnya adalah block, maka kemudian dia tidak aktif. Nah, ini ketika di lapangan ya, pada praktek-praktek di lapangan atau di industri ya, ini sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Jadi beberapa interface kita banding dalam satu interface logic yang disebut dengan channel port ya, dimana satu port ini walaupun kelihatannya terpakai semuanya ya, tetapi sebetulnya secara logik itu ada dua. Nah, kita juga sebetulnya bisa mengembangkan kembali kasus ini dengan menambahkan switch yang lain ya, seperti ini misalnya ya. Kemudian kita buatkan seperti ini, kita gunakan misalnya 10 ke 10 ya, biar mudah ingatnya ya, 11 ke 11, 12 ke 12. Nah, ini juga sama, kita bisa geser ke sini, 13 ke 13 misalnya, 14 ke 14, 15 ke 15 ya. Nah, ini bisa kita kita bisa bending juga dalam bentuk ether channel. Silakan nanti dikembangkan ya, dikembangkan kembali. Adapun terkait dengan konfigurasi menggunakan PIGP ya, nanti Anda bisa pelajari sendiri di tugas ini ya. Secara umum di sini nanti sudah diberikan pembelajaran kepada Anda bagaimana melakukan proses konfigurasi ini. Ini menggunakan Cisco PIGP ya, ini. Nanti diikuti saja, secara umum sama ya, secara umum sama. Yang saya contohkan adalah yang LACP, yaitu yang mode seperti ini. Untuk materi lengkapnya sudah ada di Cisco Net Achat, silakan dipelajari kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan di materi modul 6 ya, platform pembelajaran industri dari Cisco Academy yang dikaitkan dengan mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.